Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang begitu luar biasa ini kita harus mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepadanya. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan besar kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan mulai membahas dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul Ad-Da' wa Dawa', yaitu kitab yang menjelaskan terkait obat atau penyakit, ya, obat, penyakit dan obatnya, ya, yang mana nama asli dari kitab ini adalah Al-Jawabul Kafi, ya, Al-Jawab Al-Kafi, atau ya, nah, yang dikenal dengan Ad-Da'u wa Dawa'. Sebelum kita membahas dan membacakan kitab ini, kita akan membahas sedikit tentang beberapa muqaddimah, ya, terkait permasalahan kitab ini. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang biografi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah secara ringkas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nama beliau, ya, adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zur'i Ad-Dimashqi, seorang ahli fikih, mufti, imam Rabbani, yang bahkan dikenal dengan Syekhul Islam Ats-Tsani, ya, yang mana beliau masyhur dengan julukan beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir pada tahun 691 Hijriah, tepatnya pada tanggal ke-7 dari bulan Safar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau tumbuh di dalam lingkungan yang begitu ilmiah, di bawah asuhan ayahnya, ya, karena ayahnya beliau seorang ulama yang soleh, ya, Qayyim Al-Jauziyah. Beliau belajar ilmu faraid, ya, pembagian warisan dari sang ayah, dan bahkan sebagian buku-buku biografi, ya, menyebutkan beberapa anggota keluarganya seperti keponakannya Abul Fida Imaduddin Ismail bin Zainuddin Abdurrahman, yang memiliki sebagian perpustakaan besar pamannya, ya. Dan juga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, punya anak, yaitu Abdullah dan Ibrahim, dan juga dikenal sebagai seorang penuntut ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala dikenal memiliki kesemangatan luar biasa di dalam menuntut ilmu. Bagaimana ketekunan beliau dan pengorbanan beliau di dalam meneliti sejak usia dini. Bahkan beliau meriwayatkan hadis dari Asy-Syihab Al-Abir yang wafat pada tahun 697 Hijriah. Dan beliau mengatakan, aku meriwayatkan darinya beberapa bagian hadis, tetapi aku nggak sempat membaca secara mendalam karena usiaku yang masih kecil, sementara beliau pun telah wafat. Sehingga dari sini tampak kegigihan beliau. Ternyata beliau sudah mulai menuntut ilmu di usia 7 tahun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah beberapa kali mengunjungi Kairo, ya, berdiskusi, berdebat ilmiah, ya, bahkan Al-Makrizi menyebutkan beliau beberapa kali datang ke ke Kairo. Bahkan beliau sendiri pernah menceritakan, aku pernah berdiskusi dengan salah seorang tokoh besar di bidang kedokteran Mesir, ya. Demikian juga beliau pernah menceritakan, aku pernah berdebat dengan seorang tokoh Yahudi yang paling terkenal dalam ilmu dan kepemimpinan. Beliau juga mengunjungi Baitul Maqdis
memberikan pelajaran di sana dan mengatakan aku pernah mengajar beberapa hal serupa di Al-Qudus. Ya. Demikian juga beliau sering dikenal sering menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah. Ya. Sebagaimana yang kita dapati pada beberapa karya beliau menceritakan bahwa beliau pernah di Mekah. Ya, nanti yang kita sebutkan antara kisah beliau. Ya. Ibnu Rajab sebagai murid beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu sering berhaji, menetap di Mekah. Dan penduduk Mekah menyebut tentang intensitas ibadah dan tawafnya beliau yang begitu banyak beliau lakukan. Sampai-sampai manusia pun keheranan. Luar biasa sekali orang ini. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah sangat gemar sekali mengumpulkan buku. Yang bahkan ini menjadi bukti nyata semangatnya beliau dalam mencari ilmu, membaca maupun mengajarnya. Hal ini terlihat jelas dari keluasan ilmu dan karya-karyanya. Ya, dan kemampuan beliau yang luar biasa dalam menggunakan dalil, mengumpulkan dalil-dalil. Kita akan lihat nanti bagaimana dalam kitab ini saja beliau bisa mengumpulkan berbagai macam dalil terkait permasalahan yang kita bahas ini. Namun demikian, meskipun begitu, beliau tetap berkata dengan kerendahan hati dengan bekal yang sedikit dari buku-buku ini. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah beliau punya banyak guru. Ya, di antara gurunya adalah ayah beliau sendiri, Qayyim al-Jauziyah, Abu Bakar. Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Demikian juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Sampai-sampai beliau banyak membaca kitab di hadapan gurunya ini, yang satu ini. Ya. Dan itu mulai beliau lakukan hingga sampai wafat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam penjara di benteng Damaskus. Kemudian juga Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah. Di antara murid-murid beliau adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Bahkan pengakuan Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, aku menghadiri majelis-majelis lebih dari 1 tahun sebelum wafatnya beliau. Aku mendengarkan darinya qasidah nuniyah yang panjang tentang akidah dan beberapa karyanya yang lain. Kemudian juga di antara pengakuan muridnya seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan aku adalah salah satu orang yang paling dekat dengannya dan yang paling dicintainya. Ya, demikian juga Az-Zahabi, ya, di antara murid beliau. Kemudian juga Ibn Abdul Hadi, ya. Kemudian Al-Fairuz Zabadi, ya, penulis Al-Qamus Al-Muhit, ya. Kemudian bagaimana sanjungan para ulama terhadap Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ia mendengar hadis, menekuni ilmu dan unggul dalam beberapa bidang kedisiplinan ilmu seperti tafsir, hadis, usul. Ya. Ketika Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah kembali dari Mesir, ia selalu mendampingi sang guru sampai wafat. Ya. Ia mengambil banyak ilmu dari Imam Taimiyah selain dari usaha belajarnya yang sebelumnya begitu luar biasa. Akhirnya beliau pun menjadi tokoh yang istimewa dalam banyak bidang. Ya, sangat rajin belajar siang dan malam, banyak berdoa, bacanya bagus, akhlak mulia, lemah lembut, tidak iri, tidak menyakiti orang dan tidak ghibah serta tidak dendam. Ya, banyak sekali pujian para ulama terhadap Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian di antara karya-karya beliau yang begitu luar biasa, yang mana ini merupakan cerminan dari ilmu dan luar biasa dan luasnya serta dalamnya ilmu yang beliau miliki. Di antara karya beliau yang begitu terkenal adalah seperti kitab yang berjudul Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Ada juga nama kitabnya Ahkam Ahli Ad-Dhimmah. Ada nama kitab beliau juga I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin. Ada namanya Ighatsatul Lahafan min Masayidisy Syaitan. Kemudian juga ada kitab beliau Bada'iul Fawaid. Kemudian Al-Jawabul Kafi yang merupakan kita kenal dengan kitab ini Ad-Da' wad Dawa'. Kemudian ada kitab kitab beliau Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairi Al-Anam. Ada juga kitab beliau yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah Ar-Rawdat. Ada juga Ar-Rawdatul Muhibbin wa Nuzha Al-Mushtaqin. Ya, ada kitab beliau berjudul Ar-Ruh. Ada Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada Shifa'ul Alil fi Masail Qada wal Qadar. Ya, wal Hikmah wat Ta'lil. Ada kitab beliau Al-Fawaid Al-Furushiyah.
Ada kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Intisar Firqah An-Najiyah. Ini dia yang dikenal dengan Qasidah Nuniyah. Panjang sekali. Ada Al-Kalam ala Mas'alatis Sama'. Ada kitab yang berjudul Madarijus Salikin baina manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada Miftah Daris Sa'adah wa Mansyur Wilayah Ahli Al-Ilmi wal Iradah. Ada Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dha'if. Hidayatul Hayarah في أجوبة اليهود والنصارى. Ada Al-Wabil Sayyib min Kalam Tayyib. Banyak sekali. Masya Allah, luar biasa karya-karya beliau yang rata-rata terkenal semua karya-karya beliau. Ya. Kemudian di antara cobaan dan keteguhan beliau, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah dipenjara bersama gurunya yang tercinta, yang sangat dekat dengan beliau, itu Al-Imam Taimiyah rahimahullah. Pada penahanan terakhir. Saat itu beliau dipisahkan dari gurunya, dihinakan, diarak ya di atas unta. Ya, dan beliau dipukul dengan dicambuk. Baru beliau dibebaskan setelah wafatnya sang guru. Beliau juga pernah dipenjara karena mengingkari kebiasaan menziarahi kuburannya Nabi Ibrahim di Hebron ya, dengan melakukan perjalanan khusus. Sampai-sampai hal ini diakui oleh murid beliau sendiri, Al-Imam Rajab Al-Hambali. Ia pernah diuji dan disakiti beberapa kali. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau wafat ya pada malam Kamis 23 Rajab tahun 751 Hijriah. Berarti usia beliau di usia yang ke-60 beliau wafat rahimahullah taala. Beliau dimakamkan di Damaskus di pemakaman Babus Saghir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan menempatkannya di surga Firdaus dan mengumpulkan kita bersamanya dan orang-orang yang mulia ya, bersama para nabi, para syuhada, orang-orang jujur ya, dan orang-orang saleh. Begitulah sekelumit atau ringkasan dari biografi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa, yang mana merupakan murid dari sang guru yang juga tidak kalah luar biasa. Maka insyaallah kita akan membacakan ya, kalam dari Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Allahu a'lam bishawab. Itu saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai muqaddimah dari kitab ini insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.